pinjam, udah dimulai di sini saya pinjam ke tetangga. Yang tetangga yang awalnya yang pinjam 200, 300, 400 sampai ada yang sejuta, 3 juta. Pas satu kampung saya pinjemin. Satu kampung. Iya. Saya sempat berhenti dulu cuma 3 minggu berhenti. Cuman kalau dengar suara Sering. iya pasti meronta-ronta Bang. Ngomong kan ke teman saya, teman kerja, Bang, tolong dong sumpahin Quran saya minta disumpah Quran biar saya benar-benar berhenti total di slot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bale, saya telah kehadiran seorang narasumber yang merupakan korban atau pelaku dari judi online. Wow, ternyata masih ada yang terlena dan terjebak di dunia perjudian. Seperti apa kisah dari narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa dan berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Aang. Iya. Iya. Udah Aang belum Bang tadi kesini? Udah Ya. Ium? Udah. Ium dulu. Oke, canda ya Bang ya. Iya. Oke, Bang Aang. Makasih banyak lo udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya, sama-sama Bang. Iya, jauh ya dari Bogor Bang ya. Dari Bogor. Dari Bogor. Oh iya, waktu itu kita pernah ini juga ya korban judi online dari Sukabumi. Oh, ada juga. Ya ada juga. Nah itu yang lebih parah, dia sampai menikah, sampai kawin dengan jin ya. Innalillahi. Sampai nyari uangnya itu saking dia pengen menang atau gimana, tuh nggak gila ya. Gila. Wah, oke Bang Aang, bisa langsung cerita aja kali Bang bisa, ya, biar penonton juga nggak penasaran. Dan ini kita hanya mengingatkan jangan pernah coba-coba bermain judi online. Oke. Silakan Bang Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya saya terjun ke judi slot. Sebelumnya saya ditawarin sama teman, cuman saya nggak mau. Dulunya pertama saya itu terjun ke judi itu main kartu remi, gaple, itu QQ kan. Nah dari situ aja saya udah sering kalah, gak pernah menang gitu. Menang sekali, kalah lagi gitu kan. Nah di situ tuh saya 2 tahun lebih main tanpa online gitu kan. Main secara langsung. Nah berjalannya waktu saya sampai habis motor kan, motor fiction dulu. Motor fiction ini masih di judi yang offline ya. Offline ya. Jadi kayak remi apa iya, gitu. Oke. Motor fiction gitu kan. Nah kalau main kan dari sore kadang sampai pagi, kadang sampai pagi lagi gitu kan. Nah sampai kalau misalkan lagi main habis modal, saya pakai jaket ya jual. Itu Bang. Buset, sampai segitunya. Iya. Ada yang mau beli. Ada itu yang dari situ, kumpulan dari situ. Oh. Jadi misalkan yang temannya satu lagi dia dapat nih, saya udah habis nih modal, masih nanggung waktunya. Ya udah saya, Bang nih saya jaket, terus saya bayar di rumah. Padahal saya di rumah gak punya duit Bang. Tuh. Okay. Nah berjalannya waktu kan, main QQ itu, nah saya akhirnya berhenti juga kan, karena sering bertengkar sama istri lah gitu. Nah saya berhenti total. Hampir setahun saya berhenti main judi biasa. Nah di suatu hari ada teman nawarin saya gitu, ngajakin, udah daripada lu di tempat kerja bengong, mendingan main ini aja slot kakek Zeus gitu kan. Kakek Zeus.
petirnya enak loh, nggak kayak petir hujan gitu kan. Kata saya jawab gini, enggak lah, saya udah bosen main judi gitu. Main secara langsung aja ada yang curang, apalagi online, saya gituin kan. Apalagi online nggak tahu bandarnya di mana, kita pasti lebih curang, saya gitu kan. Enggak, saya udah cukup terjun di judi. Berjalannya waktu itu saya nggak punya duit. Saya pinjem ke teman saya, pinjem duit 200.000. Kata teman saya, nih main ini aja, gampang dapat duitnya. Saya udah tahu itu, sama teman saya yang satunya lagi tuh dikasih tahu kan, saya nolak kan. Karena saya di situ lagi butuh duit. Ya udah, gimana caranya gitu kan. Gimana caranya, ajarin dong, diajarin. Nih situsnya ini. Cara deponya gini gitu kan. Nah di situ saya pertama main tuh, pertama depo 20.000 Bang. 20.000 main buah itu kan, yang slot buah itu. Karena saya belum ngerti, gak ngerti sama sekali slot tuh. Diajarin sama teman saya, itu diajarin. Itu kayak game ya atau gimana sih? Iya, kayak game game gitu. aja ya? Iya, kayak game anak-anak gitu. Oh. Iya, yang buah gitu kan. Kayak gitu. Rasanya itu awalnya main itu. Nah, 20.000 tuh paling nggak nyampe nggak nyampe sejam lah gitu kan, habis. Awalnya kan saya nggak pernah beli gitu kan, cuma pencet 200 gitu kan, pemula ya. Nah, besoknya lagi saya tambahin lagi 20, tambah lagi 30 gitu, depo lagi gitu kan. Penasaran. Kata teman saya ngomong, naikin aja deponya 50.000 gitu kan. Terus cara beli skater gini, emang bisa beli? Ya udah beli. Ya kalau beli mah pasti dapat kalian gitu. Ada kaliannya, petirnya gitu. Ya udah tuh saya depo 50.000. Depo 50.000, paling menang 200 300 gitu kan. Nah, saya ambil 200, yang 100-nya ditaruh di situ. Besok nggak nyampe besok tuh sore main lagi. Yang 100 itu habis, yang 200 udah saya ambil, masuk lagi, habis lagi gitu. Habis lagi. Nah, saya depo lagi besoknya, gocap lagi gitu kan. Depo lagi. Nah, pas depo itu dulu saya masih inget tuh hari Jumat gitu. Cuman bulannya lupa ya. Hari Jumat saya depo, pas mau jam 11:30 saya beliin langsung. Dapat kan saya jackpot itu 1 juta kan, kalau beli sekitar 20 kan jackpotnya 1 juta ya. Nah, saya situ seneng kan, namanya baru main, belum lama, paling belum nyampe sebulan, saya langsung dapat jackpot tuh 1 juta gitu kan di situ. Nah, udah di situ saya ambil semua kan, tarik semua 1 juta, saya bagi-bagiin tuh karena saya seneng kan, baru dapat. Teman saya nggak tahu aja saya kasih tahu, saya dapat, kamu mau gak duitnya, nih saya bagiin kan. Nah, sisa tuh berapa ratus ribu lagi, sehari kemudian itu habis lagi. Habis lagi Bang. Terus berjalannya waktu kan saya makin ketagihan ya. Makin ketagihan. Saya naik, Penasarannya itu besar ya. iya penasaran. Saya naik lagi tuh. Mulai naik lagi. Ada yang ngomong, udah naikin lagi. Biasanya kalau udah menang kayak gitu, naikin lagi atau ganti akun, bikin akun baru. Saya bikin akun baru lagi. Terus naikin 100.000. Ditaikin lagi 100.000. Saya depo lagi, main lagi, menang 2 juta gitu kan. Dari 100.000 itu kan saya main nih, saya nggak jarang tuh, semenjak udah naik 100.000 saya jarang main 200 satu kali pencet, satu kali enggak, saya pasti beli skater terus. Langsung beli skater gitu kan. 20 gitu kan. Paling kecil kan 20.000, yang 200 kan 20.000, 200 perak, 200.000. Nah, di situ kalau misalkan dapat, saya taikin lagi betnya. Bet itu apaan? Itunya, misalkan yang tadi saya 200 rupiah. 200 rupiah. Nah, kan 20.000 kalau beli skater. Nah, kalau misalkan ditaikin lagi jadi 400 rupiah, jadi 40.000 beli skaternya gitu kan. Nah, saya taikin lagi. Nah, kalau nyampe menang, nah di situ pasti kalah lagi. Kalah lagi, habis lagi kan, habis lagi. Terus berjalannya waktu saya habis lagi, sampai saya pinjem, awal pinjem kan, karena saya kan
anti pinjem ke bank. Kalau saya paling anti saya pinjem bank kecuali angsuran motor ya. Kalau misalkan yang lain-lain saya nggak anti. Nah saya pinjem dimulai di sini saya pinjem ke tetangga. Yang tetangga yang awalnya yang pinjem 200, 300, 400 sampai ada yang 1 juta, 3 juta. Pas satu kampung saya pinjemin. Satu kampung. Iya. Ini masih masih pas berkeluarga. Iya. Pas berkeluarga. Oke. Awal-awalnya saya ke istri bilangnya ini mah main anak-anak nggak pakai duit. Awal-awalnya. Karena istri nggak paham ya. Karena istri nggak paham awal-awalnya. Cuman berjalannya waktu mungkin saya di rumah sama istri kurang, kebanyakan di luar bergadang, padahal sambil main slot. Nah akhirnya istri saya mengetahui kan, dia marah-marah gini lah sama saya, sampai akhirnya bubaran lah rumah tangga saya, sampai hancur gitu kan, karena saya terjun ini mulai mengurangi pemberian saya buat istri, nafkah gitu. Oke. Nah, di situ. Istri menuntut dan anak Sama istri. sama istri. Iya. Kalau saya libur paling main sama saya. Nah di situ saya udah cerai sama istri. Bukannya saya malah berhenti gitu, Mbak. Saya malah tambah parah, tambah dalam. Oke. Tambah dalam. Tambahnya berjalannya waktu di situ pas saya berhenti pas saya cerai sama istri, saya tambah parah. Saya sadar ini kalau ini diterusin ini nggak bakal bener, kata saya gitu kan. Nah saya ngomong tuh ke mantan istri, kan mantan istri anak pingin dibawa sama saya pas 1-2 minggu kemudian. Dia bilang anak bawa. Ya udah saya anak bawa, cuman saya mau nikah lagi biar saya berhenti main gitu. 3 bulan kemudian saya nikah lagi, Bang El. Oke, cepet juga dapat Iya. ininya. Nikah lagi. Dapat istrinya ya. Alhamdulillah, Bang El. Laku. Iya, alhamdulillah laku 3 bulan itu jarak yang sangat Iya. dekat. Saya ngomong dulu ke mantan istri saya sama mertua saya, ngomong dulu. Saya mau nikah lagi. Saya pikiran saya kalau saya menikah lagi, anak diambil sama saya, diurus sama saya berhenti main kan. Oke. Ternyata di luar harapan semuanya itu, Bang El. Mantan istri yang kedua tuh Belum. Iya, maksudnya pas saya nikah itu kan, nikah yang kedua itu nggak lama, Bang El. Jaraknya Udahannya laginya nggak lama. berapa bulan? 4 bulan atau 5 bulan. Oh. Iya. Karena saya bingung, saya malah judinya tuh malah parah, saya nggak bisa nafkahin dia. Tapi posisi waktu itu Bang Aang itu kerja atau gimana? Kerja. Masih kerja juga. Kerja. Dan hasil dari kerja itu untuk berjudi Iya. nggak cukup. Iya. Paling misalkan gaji saya misalkan 4 juta nih. Saya bisa paling ngasih ke istri awal-awalnya kan saya kasih 3,5 juta waktu sebelum judi ya. Kadang kasih semua. Setelah saya judi itu berkurang 2 juta, 2,5 juta gitu, Bang ya. Oke. Itu orang tua nggak tahu. Orang tua cuma bilang, "Oh, setiap gajian gue punya duit," itu doang. Nah dari saya berjalannya nikah lagi yang kedua itu berjalan 4 bulan atau 5 bulan. Karena mantan istri yang kedua juga kan dia korban slot juga. Mantan istri yang kedua. Iya. Oh. Jadi dia cerai itu karena suaminya korban slot juga. Suaminya. Iya. Suami yang sebelumnya berarti Bang Aang ini dapat janda nih. Iya. Dia lebih parah dari saya. Kasian banget ya. Habis rumah, habis apa gitu kan. Dia nemuin lagi saya. Itu ya. Terjebak ke dalam lubang yang sama. Iya. Nah dari situ saya cerai lagi sama istri yang kedua.
cuma 4 bulan atau 5 bulan ya. Nah di situ saya baru parah bisa bayar, parah, terjun bebas ibaratnya. Mulai saya pinjam berani ke tetangga 1 juta 2 juta. Nah di situ saya setelah stres saya tuh, istri udah nggak ada, anak udah nggak ada, stres, saya mulai pinjam ke tetangga. Saya pinjam nih di sini, misalnya ke si A, saya pinjam 500.000, ntar seminggu diganti ya. Nah saya bareng tuh pinjam di hari itu saya bisa ke 2 orang 3 orang bang. Oke. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta gitu kan. Jadi saya janjinya bareng tuh semua seminggu. Mulai pinjam situ. Itu buat main semua bang, didepoin semua. Misalkan pinjam 500.000, saya main kan depo, pakai depo lagi. Depo lagi, main slot lagi. Nggak nyampe sejam atau 2 jam habis. Saya bingung lagi kan, buat gantiin yang ini. Saya pinjam lagi 1 juta jadinya ke yang si B. Nah gitu. Janjinya sama seminggu misalkan. Nah di situ yang 1 juta itu habis lagi. Masih nanggung kan jam. Saya cari lagi, pinjam lagi, habis lagi gitu. Sampai semuanya gitu. Tiap hari saya main nggak pernah berhenti. Sampai yang ngajarin saya bilang, kalau main kalau udah menang udah berhenti dulu. Sampai bilang gitu. Sampai kata saya nggak bisa berhenti tuh sendiri kan. Waktu main biasa aja, kartu offline aja, tuh sendiri saya main kayak gimana. Apalagi ini online sendirian di kamar, kata saya. Saya bingung nggak bisa berhenti, kata saya gitu. Saya bilang gitu. Itu berarti pakai ini ya, kalau main judi online itu penarikannya itu lewat dana atau apa kayak gitu ya? Iya, e-wallet. E-wallet ya? Iya, pakai dana. Sampai saya stresnya itu awal-awal saya mulai pingin keluar dari judi slot tuh, saya mulai sumbang nih di kampung. Oke. Mulai sumbang. Karena saya dulu pinjam duit di kampung itu nggak pernah telat. Makanya banyak orang kampung ngasih saya pinjaman. Makanya saya tadi bilang dari awal nggak pernah pinjam ke bank. Ke bank kan harus tepat waktu. Iya. Kalau kelewat ada denda. Kok kita ke bank bisa pinjam? Maksudnya bayar tepat waktu, ke tetangga nggak bisa. Nah, saya daripada pinjam ke bank lebih baik ke tetangga gitu. Jadi tetangga tuh percaya. Misalkan saya pinjam bayar tanggal 2 misalkan. Saya sebelum tanggal 2 udah saya bayar. Tanggal 29 tuh udah saya bayar. Makanya tetangga tuh percaya kan. Nah sampai tetangga yang lain tuh kalau dia mau pinjam duit nggak punya duit pakai nama saya. Jadi misalkan teman saya nih nggak punya duit, dia mau pinjam ke yang biasa saya pinjam, pakai nama saya. Kalau dia langsung gak dikasih karena dia bayar jelek. Itu pakai nama saya pasti dikasih. Nah, saya hancurnya itu orang-orang yang biasa nginjemin duit ke saya sampai nggak ngasih lagi karena saya slot, main judi slot. Sampai mulai sumbang kan di situ ya. Mulai sumbang. Sumbangnya itu kalau saya pulang kerja, istri nggak ada, anak nggak ada, tapi setiap pulang kerja pinjam duit. Setiap pulang kerja pinjam duit, mau berangkat pinjam duit, itu gajinya kemana? Kan saya mulai stres bang ya. Situ hutang udah menumpuk, gitu kan? Hutang udah menumpuk. Di situ saya mulai bingung. Saya gali lubang tutup lubang kan, pinjam ke sini, bayar ke sini, pinjam ke sini, Yang sebagian itu udah tahu itu duit pakai slot. Sebagian orang-orang udah tahu karena tetangga saya itu. Saya bayarnya suka tepat kan, meskipun dipakai slot, saya bayar tepat. Kalau saya misalkan bayar tanggal 2, saya tanggal 1 belum ada, saya nggak bisa tidur bang. Saya nggak mau telat bayar utang. Kan saya stres tuh gitu, saya yang bikin saya stres, saya takut telat bayar hutang, itu doang. Jadi saya merasa stres di situ kan. Nah mulai orang tua saya mulai ngomong gitu kan, tiap pulang kerja duitnya nggak ada. Tetangga pada mulai ngomong. Saya sampai ketemu orang itu saya malu, takut ketemu orang.
Kalau misalkan ada orang nih lagi kumpul ngopi ngerokok, itu bukan pemain lah gitu, orang biasa gitu. Saya sampai iri, pingin saya kayak gitu, pingin kayak gitu kayak mereka normal, sampai saya netesin air mata. Tapi saya nggak bisa, ini saya lagi kayak gini. Kalau diibaratkan kita kecanduan narkoba, saya lagi kecanduan, nggak bisa keluar. Saya sampai bilang ke yang ngajarin saya dulu, saya pengen keluar, gimana caranya? Sampai saya lihat YouTube apa gitu kan, biar cara yang keluar gitu. Susah, tetap saya depo lagi gitu. Sampai saya punya ikan koi ya, Pak. Yang jumlahnya itu kalau dijual 5 juta ikan koi. Saya jual 1.800.000 semuanya, 40 ekor ikan koi. Sayanya di Tangerang, tempat kerja. Ikannya di Bogor di rumah. Saya telepon doang. Ikan jual, duitnya transfer. Buat apa? Buat depok. Itu Bang. Itu kalau dijual normal itu 5 juta lebih tuh. Saya jual 1.800.000. Hari itu juga duitnya habis. Nggak ada yang menang. Nggak ada itu. Pas ikan nggak udah menang. Habis. Oke. Sampai saya kan punya motor ngecek. Di tempat kerja saya kan berdua. Jadi karena saya sama teman saya itu kan pulangnya itu nggak bisa bareng, jadi digilir seminggu saya, seminggu dia pulangnya. Nah, saya sama dia sepakat ngambil motor buat satu berdua, karena sampai kapanpun kita nggak bakal ketemu di kampung, karena pulangnya digilir. Oke. Nah, kayak sekarang nih saya bagian pulang nih, bagian libur, nah ntar minggu depan dia, jadi nggak bakal bisa ketemu gitu kan. Nah, ngambil motor kan berdua di situ, DP-nya tuh berdua gitu kan, jadi angsuran misalkan 1,5 juta, separuh gitu kan. Nah, berjalannya waktu baru 10 bulan itu motor, saya ngomong karena saya butuh duit ya, udahlah motor lanjutin aja. Terus gimana ini? Iya kan baru 10 bulan, udah lanjutin aja sama lu, kata saya gitu. Nah, ntar gimana ini? Dibalikin aja duit ini, duit DP sama bekas setoran berapa bulan aja, kata saya. Dibalikin kan sama dia 7 juta, ada 8 juta kan, awalnya 8 juta sama dia dibalikin. Kata saya ini nggak kegedean nih 8 juta. Dia mikir lagi kan, diambil lagi kan 1 juta lagi, 7 juta kan. Nah, 7 juta itu habis Bang. Gila. Dia tuh nggak tahu, yang sangkaan dia itu duit 7 juta itu tadinya kata saya tuh kan mau pingin satu motornya satu-satu jadinya kan, nggak mau berdua. Jadi balikin lagi DP sama sisa setoran yang udah setor berapa kali gitu kan, dibalikin lagi. Nah, disuruh dia itu ini pakai DP lagi, ngambil lagi motor jadi satu-satu. Nah, iya kata saya gitu kan. Berapa bulan turun? Paling 2 bulan 3 bulan. Itu kan motornya. Ya udah pakai yang ini aja dulu sementara sebelum motor ini turun, ya paling lamanya 2 bulan lah kata saya gitu kan. Ya udah. Nah, dia nggak tahu itu duit itu saya pakai. Kata dia bilang, awas jangan pakai, ya jangan sampai dipakai main slot gitu kan. Sama teman saya, teman kerja. Ya nggak bakal ini mah, saya nggak berani duit ini mah, gitu saya gituin kan. Nah, secara tidak langsung dia tuh nggak tahu bahwa duit itu saya tiap hari pakai. Itu duit 7 juta itu 5 hari atau 4 hari itu habis. Karena saya pakainya itu perlahan-lahan tuh takut ketahuan, makanya 4 hari atau 5 hari habisnya gitu kan. Gitu Pak. Terus pas sebulan 2 bulan dia nanya, motor gimana, udah turun belum? Belum, baru 2 bulan. Saya tanya katanya 3 bulan. Terus gitu sampai 5 bulan tuh motor nggak turun-turun karena belum ada DP saya. Dan akhirnya saya ngajuin pinjaman kan ke kantor biar ada DP buat motor, karena saya nggak enak sama teman saya kan, dia udah bela-belain gitu. Saya pinjam ke kantor baru pakai DP. Dan alasannya saya pinjam ke kantor itu, ke tempat kerja, buat
modal warung di rumah Bang. Padahal mah saya buat buat DP motor. Daripada saya ditanyain mulu. Saya nggak enak kalau misalkan udah janji sama temen, saya nggak enak. Jadi saya jadi kebawa stres. Gitu. Terus sampai dia bilang gini kan, udahlah berhenti aja slotnya gitu kan, sama teman saya itu berhenti. Saya kalau dia bilang berhenti, dia kan teman saya tidur apa di situ kan, makan apa situ di tempat kerja, berdua doang yang sama saya. Kata dia udah berhenti main slot, jangan main slot mulu. Kalau dia ngomong kayak gitu saya malah marah Bang. Sampai marah. Nggak bisa dinasihatin ya. Bisa. Oke. Jadi sampai saya sama dia sampai selek, nggak pernah nanya kalau saya main. Dia kan orangnya taat beribadah ya. Kalau saya kan ya begitulah pemain. Nah di suatu saat, di satu titik pas saya main kan dari sore sampai pagi jam 4:30 subuh, itu hari kerja. Pas jam 4:30 saya tidur, dia kan bangun sholat ya. Saya habis tuh malam itu saya 3 juta, habis 3 juta, habis duit gajian kan, habis 3 juta. Dia bangun, bangun sholat. Namanya saya kan baru kalah ya semalamnya. Saya marah Bang sama dia, sampai mau berantem situ mas saya. Sampai mau berantem. Saya sambil bangun, sambil wudhu, saya ambil air wudhu, udah ambil air wudhu saya ngomel-ngomel ke dia. Pokoknya hampir berantem lah gitu. Nah sesudah sholat subuh dia harusnya kan saya yang minta maaf ya. Harusnya secara logika kan saya yang marah ya. Dia kan bangunin buat sholat subuh, malah dia yang minta maaf Bang El. Saking takutnya dia kalau saya lagi marah. Dia ngomong kan kalau saya lagi sadar gitu, lagi nggak main, kalau lagi lihat saya lagi ketawa-ketawa, dia tuh, saya takut kalau situ lagi main, takut lagi kalah, ntar saya ngomong dia ngomelin kayak gitu. Iya, perasaan lebih sensitif ya. Iya. Seorang pemain judol itu ya. Jadi kalau misalkan kita setiap main kalah, hati kita merasa sempit Bang. Hati itu merasa sempit. Tapi kalau kita menang, kita merasa luas, merasa terang. Di baik ya, tiba baik dibagiin semua. Iya. Gitu. Oke. Kalau misalkan lagi, makanya saya mulai apa namanya? Pinjam ke sono, pinjam ke sini kan. Nah, suatu saat di suatu titik itu saya pernah mau coba pinjol, saya download aplikasi pinjol. Semuanya pinjol kan harus pakai nomor minimal 3 ya. Udah saya mau masukin, saya udah masukin aplikasi saya, KTP semuanya udah saya masukin. Saya mentoknya di nomor HP. Saya takut ketahuan di tempat kerja sama yang lain gitu kan, karena nggak pernah tahu. Jadi saya pinjol batalin situ. Saya tetap tuh tiap hari di nomor kontak tuh saya cari orang buat dipinjemin duitnya. Pinjemin duit. Jadi kalau saya kumpul nih sama teman-teman waktu saya main judi sebelum berhenti, kalau lagi kumpul itu kita ngobrol gini tuh nggak ada yang masuk ke otak. Nggak ada yang masuk ke otak. Mereka ngomong apa tuh enggak. Yang ada di otak itu tuh pinjam duit kemana. Sampai segitunya. Sampai di HP tuh cariin kontak gitu kan. Nah, sampai saya pinjol gagal karena harus masukin nomor kontak saya, takutnya orang-orang di tempat kerja pada tahu saya terjun ke judi. Dan akhirnya saya rencana itu mau gadein surat rumah. Surat rumah. Dan rencana saya kan rumah masih gabung sama orang tua dan saya nyekat gitu ya. Nah sertifikat rumah tuh mau saya gadein. Nah yang rumah saya ini mau saya gadein ke orang lagi, tapi saya yang ngisi. Tapi saya tiap bulan bayar, ngitung-ngitung kontrak saya di situ biar nggak ketahuan orang tua. Oh, iya. Saya sampai kepikiran segitu, tapi nggak nyampe terjadi gitu kan. Karena
nggak ada orangnya juga, saya bingung nyarinya gitu. Karena kan saya waktunya kerja terus. Jadi kalau ngurus itu kan agak ribet gitu ya. Dan akhirnya saya berangkat kerja lagi. Saya main lagi ada duit, pakai main lagi. Nah, saya dulu pernah pas duit saya habis, pas nyampe kerja kan main, saya duit habis. Saya pinjam ke teman yang 300 sejuta habis kan hari Sabtu. Kan libur Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Nah, pas hari Minggu pagi saya seumur-umur belum pernah ngambil uang di tempat kerja. Sampai saya cara ngambilnya saya foto dulu. Terus kuncinya dipoto dulu, duitnya posisinya saya foto dulu biar nanti hari Senin duitnya dibalikin lagi. Karena saya ambil duit itu siapa tahu menang. Oke. Makanya saya berani ngambil. Di foto itu fungsinya buat apa? Jadi ntar saya balikin lagi persis sama yang seperti saya ambil. Oh, letak uangnya itu. Iya, karena saya paling takut ngambil bukan hak saya Bang sebenarnya. Oke. Itu karena kepepet saya berani itu begitu. Jadi sebelum saya ambil uang itu, kan kuncinya kan ini laci di sini. Kunci kan ditaruh di sini ya, di sebelahnya. Dari ngambil kuncinya saya foto. Dibuka sebelum uang diambil saya foto dulu. Jadi ntar harapan saya itu kalau saya menang, saya buru-buru balikin lagi duitnya persis seperti saya ambil. Dan duitnya misalkan yang saya ambil 100.000 baru atau 100.000 Rama, itu harus balikin lagi gitu. Oke. Hari Minggu sore itu sebelum hari Senin itu harus sudah balik karena itu duit dihitung. Kalau misalkan nggak ada 2.000 aja ketahuan ibaratnya gitu. Makanya saya ambil awalnya 100, depo paling 15 menit habis, ambil lagi 100, depo lagi. Jadi berapa kali moto. Jadi kan duit nutup gitu ya. Ya. Kan nggak rapi kan duit. Kalau di lacinya nggak rapi, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini kan. Nah, saya ambil lagi gitu kan. Pas hari Minggu sorenya itu duit harus balik lagi ke situ, ke tempat semula. Jangan sampai jangan sampai hari Senin itu duit belum kembali. Nah, saya cari lagi pinjaman Bang El. Pinjaman lagi. Saya nyari pinjaman udah dapat nih ditransfer. Saya ngambil ke ATM atau ke Indomaret gitu, ngambil. Saya sambil lihat nih duit yang tadi saya ambil bentuknya kayak gimana. Duit 100.000 baru atau 100.000 Rama. Jangan sampai beda yang difoto. Biar sama, biar akurat, biar nggak ketahuan saya ngambil lah gitu. Sampai segitunya. Dan tadinya niat saya buat digandain, siapa tahu menang. Karena kemarin udah kalah, pas hari ini menang. Ternyata itu bohong Bang. Oke, terus bisa mulangin? Bisa, pinjem. Oh, pinjem ke orang lagi. Pokoknya batas saya jam 5 sore. Jam 5 sore. Hari Minggu sore sebelum hari Senin itu duit udah balik lagi. Mau gimana ke caranya? Mau pinjem kayak mau kemana kayak. Itu. Pokoknya sebelum hari Senin udah balik lagi itu duit. Sampai segitunya. Saya dari dulu kerja di situ belum pernah ngambil. Pernah nemu duit di tong sampah aja saya balikin lagi. Tapi pas saya kenal slot sampai segitunya saya. Sampai teman saya bilang, udahlah cari kegiatan apa kek biar nggak main slot lagi. Udahlah berhenti. Kata saya bilang gini, situ yang ngajarin kok, situ yang nyuruh berhenti. Kenapa saya ditinggalin? Saya gituin kan. Dia masih main tuh posisinya ngomong kayak gitu karena dia tahu saya parah mainnya. Meskipun saya sekarang belum makan nih, pinjam duit buat makan. Kalau udah dapat duitnya saya pakai main slot lagi. Soalnya gitu dia tahu, makanya saya suruh berhenti sama dia. Saya juga sampai meneteskan air mata ngomong ke orang-orang pingin berhenti itu. Susah. Kayak terbelenggu di dalam lingkaran hitam itu Bang. Terus dari teman-teman itu nggak ada yang selain teman yang di motor itu, nggak ada teman lagi yang menasehati atau ada teman kerja
teman kerja, teman sekolah dulu. Mm-mm. Yang teman saya dulu itu awalnya dia juga slot kan. Dia berhenti karena saya. Dia berhenti tuh awalnya kan saya belum slot. Belum pernah main slot. Dia kan udah terjun. Nah, dia berhenti karena saya. Nah, pas saya terjun dia tahu, nah saya datang ke rumah dia nasehatin saya. Sekarang bagian saya nasehatin ke kamu berhenti. Dulu kamu bisa bikin saya berhenti. Sekarang kamu yang harus berhenti. Itu teman sekolah saya. Saya dikasih support tiap hari. Jadi saya kalau libur kerja ke tempat dia main. Biar ada biar bisa keluar dari situ. Sampai saya lihat YouTube biar bisa saya keluar dari main slot itu. Caranya lihat korban-korban yang sebelumnya keluar dari slot tuh gimana caranya bisa benar-benar berhenti total. Saya sempat berhenti dulu cuma 3 minggu berhenti. Cuman kalau dengar suara Sering. iya pasti meronta-ronta banget. Oh bener ya kata orang-orang itu ya kalau Iya. udah denger Kering gitu. ya. Apalagi denger kaki Apa Zeus. namanya itu jackpot ya. Iya. Pasti hati itu meronta. Jadi kita tuh pengen cari duit kemana nih? Depok pasti menang. Kayaknya kalau ngelihat orang jackpot itu bener gak sih? Kayak ngerasa kita itu wah gua harus bisa kayak gitu. Iya. Harus dapet nih. Iya. Benar. Langsung nyari pinjaman buat main. Iya, benar. Bener. Pokoknya jangankan gitu. Ngedenger suaranya aja nih, suara skaternya itu kan. Tring. Oh itu namanya skater. Iya, yang 4 itu kan. Skater. Nggak pernah ngeliat sih. Saya kan kalau main saya mah di kakek Zeus sama buah gitu kan. Jadi kalau denger skaternya aja bawaannya pingin Depok kita. Nah, tapi ini ada aplikasinya masih ada. Udah nggak pernah saya buka. Udah nggak pernah saya buka. Masih ada, cuma saya nggak berani buka bang. Sekarang aja saya kalau lihat YouTube dari YouTube gitu ya, yang slot dari YouTube, dari channel YouTube, saya nggak berani lihat. Tapi total udah nggak mau main slot lagi. Iya udah total udah berapa 4 bulan atau 5 bulan lah saya. Udah berhenti 5 total. bulan. Iya. Tapi kenapa nggak dihapus semua Iya kan kalau itu kan nggak bisa dihapus bang. aplikasinya? Bukan aplikasi kan, jadi adanya kan di ini di apa? Di Google Chrome gitu bang. Oh, Iya. dia bukan pakai aplikasi kayak game gitu. Bukan. Jadi Jadi adanya di Google. Google Chrome. Berarti nggak download ya? enggak. Jadi istri nggak tahu kan. Oh, oke. Iya. Oh gitu, gue baru tahu loh. Jadi kalau kita misalkan kita mau hapus kita bingung ya hapusnya gimana, nggak bisa dihapus. Iya di Google ya. Mm-mm. Saya malah mikirnya dia download dulu gitu, download di Iya. aplikasi Play Store atau App Store gitu kan. Enggak. Terus kita login, isi apa segala macem kayak gitu. Saya pikir hampir sama kayak game-game online gitu. Mm-mm. Beda ya sama game online. Iya kalau game online kan download dulu, kalau ini enggak langsung di ini apa Google Chrome kita masukin alamat sama apa namanya nama gitu langsung udah bisa main gitu. Jadi kalau paling kita paling lupa sandi nggak bisa masuk tuh karena lupa sandi. Tapi kan ada di situ lupa sandi tulis. Tadi kirim lagi sama ininya. Oh oke. Gitu. Memang benar-benar gila ya. Nah sampai saya di suatu titik itu kan saya udah nyerah lah ibaratnya. Udah jenuh, udah pingin keluar tuh bingung. Udah bagaimana caranya saya coba gitu. Tetap nggak bisa kan. Saya udah kesini ke sana udah cari nanya-nanya lah ke orang lain gimana biar bisa berhenti slot. Kalau dari YouTube saya dengar lupakan kekalahan itu kita menang bilangnya gitu kan. Saya coba tuh tetap aja larinya ke Alpha Depok lagi sampai orang Alpha aja bilang sampai sering tiap hari kan kalau ke Alpha minimal 3 kali ya kalau lewat Alpha sampai bilang bang buat Depok slot ya saya bilang gitu tiap hari saya Alpha. Nah sampai saya udah jenuh saya ngomong kan ke teman kerja bang
tolong dong sumpahin Quran saya minta disumpah Quran biar saya benar-benar berhenti total di slot. Udah niat nih berarti ya dari Iya. hati ya. Iya, memang sebelumnya saya udah pingin keluar, cuman susah gimana. Ya, godaan setan apa yang semuanya itu udah berbaur jadi satu Iya. ya di hati gitu ya. Karena saya tuh sebelum saya ngomong gitu, karena saya udah frustasi, saya udah mau bunuh diri bang, udah mau bunuh diri kan, sampai saya di kamar mandi di shower itu saya sampai nunduk gitu kan, namanya nunduk sampai jidat saya ke ini, sampai dijeduk-jeduk gitu saya, saking stresnya yang nagih kan hutang banyak, sampai 50 lebih lah gitu, sampai dijeduk-jedukin saya udah stres, sampai udah beres mandi saya nyiapin alat-alat buat ngakhiri hidup ya. Cuman alhamdulillahnya masih ada hidayah, masih panjang umurnya. Nah, saya bingung harus gimana ini. Karena saya ketemu orang tuh takut. Bukan orang di kampung doang, di tempat kerja tuh yang nggak tahu apa yang nggak tahu saya main slot, saya takut. Karena saya di tempat kerja belum pernah pinjam duit. Semenjak saya kenal slot, dari lantai 1 saya sampai lantai 3 saya pinjam semua bang duitnya, dari 200 sampai 300 sampai 1 juta 2 juta pinjam tuh. Saya awalnya belum pernah pinjam ke staf di sana, ke orang-orang sana, orang-orang tempat kerja. Nah saya berani saya pinjam. Nah situ kan orang-orang di tempat kerja pada ngomong, "Angko baru gajian udah inilah udah pinjam." Ya kurang buat istri. Karena sampai sekarang kalau di tempat kerja belum tahu istri saya itu saya udah cerai, belum tahu. Karena saya malu, belum tahu. Jadi kalau misalkan kenapa kurang, istri kurang duit itu terus. Nah, karena saya cuma mengakhiri hidup nggak jadi. Nah saya akhirnya seminggu kemudian saya ngomong kan ke teman saya, tolong dong sumpahin Quran saya. Sampai saya beberapa kali ngomong ke dia, dia bengong, lu bercanda apa? Ini kan sumpah Quran gak bisa dimain-mainin, sedangkan lu main judi tau sendiri gitu kan. Kata dia, enggak saya benar, mungkin ini satu-satunya biar saya bisa keluar dari main slot, sumpah Quran, biar sama Allah langsung urusannya. Kalau saya melanggar ini saya mati jalan apa gimana kayak. Pokoknya kalau saya main sekali aja, mau sweet 2000 juga saya mati jalan gitu. Dan dia mau tuh akhirnya, dia mau. Dan maghrib itu waktu itu udah sholat maghrib, disumpahkan sama dia yang nyumpahin Quran di atas sambil sila supaya sama dia, sampai saya nangis, dia juga nangis. Dia nangis sambil dia meluk saya. Sampai dia nangis. Semoga kamu benar-benar berhenti ya. Jangan dianggap sepele ini sumpah. Kan ini urusannya sama Tuhan langsung. Iya, saya bilang gitu. Dan hati saya itu pasti sumpah bergetar bang. Sesudah disumpah langsung lupa, enggak bisa. Pinginnya main, cuman kayak ada benturan di situ. Jadi kita tuh pingin Depok, lompat lari ke Alfa atau ke inilah Walet gimana, pingin Depok. Cuman kita ada penghalang di situ. Ada penghalang gitu sumpah. Di situ mentok lagi. Udah saya buka itu yang kata dari Bang pernah buka lagi, itu udah saya buka, udah mau saya masukin lagi, karena gemetar pengen main. Gimana sih orang sakau gimana, sampai begitu saya, sampai guling-guling di kamar, pengen main lagi. Cuman saya nahan, nggak langsung udah disumpah langsung lupa, enggak. Itu sampai beberapa bulan, sebulan lebih lah kayak, saya nahan begitu, sampai kayak kesakitan lah kalau kita ini ibaratnya. Sakau. Iya gitulah. Sampai pas sebulan kemudian dia nanya, gimana rasanya sekarang? Aduh perasaan capek nih nahan, kayak gitu kan. Ya terus tahan aja, jangan sampai ini melanggar, kata teman saya.
Ya, berjalan waktu dia nanya lagi gimana. Sekarang udah mulai lupa kata saya. Udah saya nggak mau lagi. Nah, sampai udah saya benar-benar lupa, nggak mau main lagi. Banyak tuh yang nawarin main, yang modalin, godaannya. Maksudnya udah lu pinjam duit aja nih pakai. Kenapa lu berhenti main di tempat kerja? Orang-orang tempat kerja yang lain, teman-teman yang lain gitu. Oke. Kalau biasanya kan saya kalau selain judi slot kayak judi bola gitu kan, main bola. Nah di situ kan semenjak saya udah berhenti ada taruhan bola gitu kan, ngajak mau gak bola ini lama ini lawan ini 100 atau 200, nggak mau saya sampai dibilang banci lah apa, karena biasanya tiap ada bola saya pasti taruhan. Saya sampai dibilang banci lu kok berhenti. Nah nggak apa-apa lah, saya kemarin menang berapa, lebih dari 500 juta kata saya. Ya bener, kok diem nggak ngomong. Iya menang, ngelupain kekalahan. Terus saya menang lebih dari 500 juta saya gituin. Sampai dia bilang apa ya lu. Dulu tuh saya kalau lagi pingin main, kalau nggak ada temen nih berdua, sweet pakai 2000 atau 5000 dulu. Sampai segitunya main. Makanya tujuan saya disumpah Quran itu biar semuanya segi judi yang ada duitnya saya berhenti total, bukan slot doang. Judi bola kayak ludo apa iya. lagi itu? Ludo yang itu di HP itu yang perjudian juga? ya, kita pakai duit sebelum kenal slot itu mas saya. Oh bukan game itu? Game itu kita ngedownload, emang nggak ada duit, cuman kita yang pakai duit berempat. Oh oke. Iya. Wah gila ya. Iya. Jadi judi itu bisa tercipta dengan sendirinya gitu. Sendirinya. Kita ciptakan sendiri juga bisa. Jadi Iya. dengan ini kita ini pakai uang iya. gitu. Awalnya kan nggak pakai duit. Kan dari sore sampai pagi kita capek dong. Iya. Nah kalau ludo itu kan 4 nih, ada yang 4 ada yang 6. Kalau yang 4 kan 4 orang. Nah masang pertama nih 10.000 kan, misalkan kecil-kecilan 10.000. Nah kalau udah 10.000, nah main tuh. Nah yang keluar pertama bayar tuh yang 3 orang ke kita. Saya keluar pertama nih 6 bayar. Itu pada keluar lagi ya dibayar gitu kan. Nah ntar udah di situ maju, kalau ada yang keinjak bayar lagi, itu lebih boros banget. Beda jauh kayak slot. Makanya saya di sumpah Quran itu, makanya saya bener-bener pingin disumpah Quran itu bukan buat slot doang, tapi buat semuanya perjudian. Tapi setelah itu udah itu di tahun berapa itu awal di di sumpah Al-Quran itu? Awal 2024 kalau nggak salah. Awal 2024. Iya. Baru Iya. banget. Iya. Tahun ini. Iya. Berarti baru beberapa bulan kan? Berhenti totalnya. Dari awal sampai sekarang udah nggak disentuh lagi tuh ya? Enggak. Buka aja nggak pernah. Oke. Mudah-mudahan istiqomah bang ya. Amin. Karena ini ya, saya sudah sering banget mengkampanyekan tentang judi online. Maksudnya hindari judi online. Jangan terlibat atau jangan mengikuti judi online. Di podcast saya sebelumnya di channel yang satunya juga ada kan. Terus karena ini korban judi online ini bukan orang jauh gitu loh, bukan hanya narasumber saya. Iya. Jadi ada orang sekitar saya, karyawan saya di kantor. Terus orang, jadi habis-habisan gitu. Dia entah berapa orang itu yang di belakang kantor saya itu, dia bermain judi itu dari punya kendaraan, punya toko,
sampai habis-habisan, Iya. dan itu nominalnya nggak gede, nggak kecil. Jadi bisa sampai 500 juta, 1 miliar. Iya. Gila. Sampai bangkrut, benar-benar bangkrut. Jadi itu saya lihat dari orang-orang terdekat. Nah, jadi setelah saya lihat banyaknya korban-korban judi online, memang nggak ada yang berhasil, nggak ada yang kaya dari judi. Nggak ada. Itu sangat betul kata Bung Haji Roma Irama. Judi itu nggak ada yang bisa bikin orang kaya. Melarat, dikasih menang pertama, dikasih menang kedua, dikasih menang selanjutnya Habis. hancur hidup. Berarti sekarang gimana, ingin menjalani kehidupan yang normal ya, lepas dari perjudian ini, atau apakah Bang Aang akan mencari pendamping hidup lagi atau gimana? Insya Allah saya mau hidup benar lagi, normal lagi. Intinya pingin bahagiain anak lah. Anak kan saya udah 2 ya. 2? Iya. Ya mesti. Ya. Jadi ada hikmahnya juga sih saya ambil hikmahnya gitu ya. Kalau dulu kan saya punya duit pakai main judi. Setiap punya duit saya pakai main slot semuanya. Nah sekarang saya alhamdulillah udah insya Allah total berhenti. Jadi kalau setiap anak mau minta apa saya kasih Bang. Ya harus. Iya. Hikmahnya di situ saya. Kalau dulu kan buat slot. Kan orang tua kalau misalkan ada anak pengen apa nggak langsung dikasih kan. Rata-rata nanti dulu. Sekarang saya enggak. Anak pengen apa aja saya kasih semampu saya. Jangan coba-coba lah. Buat saya sedih kalau ada orang tuanya anaknya masih kecil-kecil, orang tuanya terjebak dalam perjudian itu. Jangan kan orang tua ya, kadang teman saya aja yang teman-teman dekat saya tuh selalu bilang jangan sampai main judi online ya. Selalu saya bilang kayak gitu karena saya udah tahu imbasnya ke depannya bagaimana orang-orang judi online itu. Ya betul, memang dia tuh kayak narkoba. Iya, menggerogoti kita habis-habisan. Iya. Benar. Gila. Makanya nih ya, semoga Keminfo segera memblokir semua judi-judi online di Indonesia ini. Kan kemarin itu katanya pengen memblokir ya. Mudah-mudahan berhasil. Iya, tapi kan makanya maaf nih, kalau diblokir sampai kapanpun juga nggak bakal bisa deh kayaknya. Iya, itu kalau menurut saya mendingan dipersulit cara deponya. Kalau dipersulit deponya kan orang. Betul. Sebenarnya diblokir semua itu masih bisa sih Mas Bang Aang ya. Cuma karena di dalamnya ini ada banyak permainan. Saya nggak mau ini ya, mau bahas ya tentang masalah ini karena ini sensitif, permainan orang-orang atas di sana. Seperti apa permainan mereka saya nggak tahu gitu. Mungkin ya seperti contoh kasus Sambo. Nah, benar. Itu kan dia yang ternyata dilatar belakangi oleh pemilik judi slot ini, judi slot itu, menurut berita ya. Tapi di sini saya nggak mau membahas ke situ gitu karena ini obrolan yang sensitif ya. Betul. Takutnya saya membuka perjudian kayak yang di mana, di Medan ya atau di mana itu. Dia wartawan yang rumahnya kebakar. Habis dia bikin postingan tentang perjudian, bla 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 bla. Besoknya rumah dia kebakaran. Nah, ngeri kayak gitu. Oke, Bang, ini nggak kerasa udah hampir 1 jam kita Bang Aang ya. Nah, mudah-mudahan saya doakan Bang Aang tetap istiqomah, lepas dari judi online, segala macam bentuk judi lah, nggak judi online, judi offline, judi interlokal, judi lokal. Ya jangan sampai. Dan buat teman-teman juga di luaran sana yang masih terjebak dengan
perjudian atau judi online ini. Semoga teman-teman juga bisa terhindar, lepas dari judi online ini. Karena imbasnya, aduh, gede banget bro. Lu bisa nyengsarain keluarga, lu bisa habis sendiri, bahkan bisa membunuh diri sendiri, itu bisa. Stres, gila, atau masuk rumah sakit jiwa, banyak banget. Makanya setuju nggak Bang Aang kalau saya bilang pemain judi online atau pemain judi slot itu adalah orang yang, maaf Bang ya, tolol. Setuju. Setuju banget saya. Ya kan? Saya bilang itu pemain yang judi tolol. Saya bilang bener-bener bukan tolol lagi, bahkan lebih ke dungu. Iya. Bener tolol banget. Soalnya setelah menang itu duitnya bingung dikemanain. Ya. Saya waktu main, kalau saya menang nggak pernah kasih istri, nggak pernah kasih anak, nggak pernah. Bingung kemanain. Giliran kita nggak punya duitnya, pinjam ke orang lain. Iya. Satu kampung dipinjemin. Tapi sekarang, mohon maaf Bang, saya nanya, tapi sekarang hutang-hutang semuanya sama orang-orang di kampung, sama orang-orang di kantor. Alhamdulillah udah lunas, tinggal di kantor teman saya doang itu 2,5 juta lagi. Yang lainnya alhamdulillah udah lunas semua. Oke. Nggak ada apa namanya, jadi jelek yang sama di kampung, nggak pernah. Saya usahain bayar hutang itu tepat waktu. Alhamdulillah. Oke, Bang, ini terakhir sekali lagi deh, saya mau tanya sekali ini. Itu pemain judi online itu berarti dia pengen main judi online itu karena punya ambisi. Ambisi ingin cepat kaya. Seperti itu ya. Tapi kalau udah kecanduan, dia tuh sebenarnya kalau udah kecanduan, udah segala habis, dia masih main, dia tuh sebenarnya pengen keluar, tapi tapi susah, bingung caranya gimana. Iya. Keluarnya. Oke, Bang, dari obrolan sini mungkin Bang Aang ada yang perlu disampaikan ke penonton di rumah, pesan dan kesan, atau mau disampaikan buat siapa aja boleh Bang. Silahkan, kamera ada. Pesan saya buat yang masih terjun ke judi slot, berhentilah sebelum segalanya habis. Karena perjudian itu nggak ada yang menang, yang ada habis semua. Mental kita rusak, pikiran kita hancur. Kalau kita kurang iman, ya pasti larinya ke bundir. Makanya berhentilah sebelum terlambat. Pesan saya segitu sih Bang. Oke, Bang, buat ini nggak mau pesan buat istrinya, mungkin mantan istrinya, atau mau rujuk lagi atau mau cari yang baru nih? Buat mantan istri saya, yang pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya rumah tangga sampai hancur begini. Dan istri kedua juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mau menolong lagi mantan istri pertama saya, karena mantan istri saya semenjak cerai sama saya, dia sering sakit-sakitan, sering pingsan Bang. Makanya saya bilang sama dia, saya sampai kapanpun mau saya tolongin, meskipun gak rujuk lagi. Saya suka bawa dia berobat ke rumah sakit, sampai sekarang masih saya bawa berobat ke rumah sakit. Ya, wajib, apalagi dia yang menghidupi anak ya, yang ya maksudnya yang merawat anak Bang Aang juga gitu, darah daging Bang Aang. Ya, kita walaupun begitu kan ada jasa, ada yang berjasa lah, walaupun dia mantan istri, karena dia sudah merawat membesarkan anak, nggak cuma butuh maksudnya nggak cuma hanya ngasih nafkah juga ya. Iya. Perhatian lebih juga mungkin ada. Dan saya doakan semoga ya, kalau emang masih sama-sama suka atau sama-sama cinta, kedepannya bisa rujuk lagi ya. Amin. Ya, jodoh yang nggak ada yang tahu Bang, ya, siapa tahu gitu. Oke Pak, terima kasih buat waktunya ya. Oke teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Aang, jadi korban judi slot.
Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, unik, atau lainnya, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Aang, terima Baik. kasih Bang Sama-sama, Bang, ya. Aang buat waktunya. Tapi untung Bang Aang ini dulu nggak ini ya, nggak kayak kayak jual diri menjadi gigolo kayak Enggak, gitu Bang. ya. Enggak. Wah, berat ya kalau jadi stres double ya. Enggak. Sampai jumpa.